Terima kasih, tepuk tangan untuk Lena. Oke, selanjutnya Ibu akan absen. Tapi kita absennya pakai clue atau kata kunci ya. Ya, oke. Clue-nya perasaan anak-anak hari ini. Bisa? Bisa. Senang. Oke, siap. Jadi kadeku bahagia. Ini Dano sedih. Reza Tabe senang. Jelena Sila senang. Kevin Leva senang. Suster Belina sedih. Oke, terima kasih. Di kanan ada sampah atau apa bisa dibuang dulu supaya ada semangat belajar. Tidak ada ya? Oke, baik. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa? Pelajaran sebelumnya tentang mengkonversi satuan. Oke, nah hari ini kita akan lanjut dengan pelajaran tentang debit. Ibu ada beberapa gambar di sini. Kita belajar tentang debit. Yang pertama ada yang tahu ini gambar apa? Anak kecil sedang mandi bak. Oke, anak kecil sedang mengisi air di bak ya. Kalau yang ini ada galon. Mengisi air galon. Oke. Ini air mengalir. Oke, pintar semua. Oke. Jadi di sini ada yang pernah mengisi air bak di rumah? Kalau kira-kira waktu yang diperlukan untuk mengisi air bak sampai penuh, ada yang tahu atau ada yang bisa menghitung? Tidak tahu. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang debit. Debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi debit ini sama kayak di kalau kecepatan. Nah, jadi debit ini dia ada berhubungan dengan namanya volume dan waktu. Volume itu sendiri artinya biasa dinyatakan sebagai isi suatu benda. Sedangkan kalau waktu dia berfungsi untuk mengukur suatu durasi waktu tertentu. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian apa itu debit, apa itu volume, dan apa itu waktu. Debit itu apa? Jumlah atau banyaknya zat cair yang mengalir pada tiap satuan waktu tertentu. Kalau volume, banyaknya zat cair dalam satuan. Ya, kalau waktu berfungsi untuk mengukur suatu durasi waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung debit, terus menghitung waktu dan menghitung volume. Anak-anak bisa lihat di depan itu ada yang namanya segitiga ajaib. Ya, jadi itu ada di sini ada D, ada P, ada W. Kalau D itu debit, P volume, W waktu. Oke. Ibu akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan segitiga ajaib ini. Kan begini segitiga. Kalau garisnya mendatar berarti kali. Kalau garisnya tegak kali. Ya, ini harus diingat ya. Kalau garisnya tegak berarti kali. Kalau mendatar kali. Oke. Ini volume, debit, waktu. Nah, sekarang Ibu akan coba tutup D. Sisa W dari
dia, namanya rumus berputar. Jadi dalam media ini kita akan, misalnya ibu akan kasih soal, kemudian anak-anak akan putar rumus, putar ini, kemudian akan muncul rumus, ya, dan anak mencoba mengerjakannya. Ini ada, ibu sudah sediakan soal di sini. Nanti anak-anak silakan pilih secara acak. Coba Devita maju dan pilih salah satu soal. Terus kita coba selesaikan bersama-sama ya. Dalam mengisi ember yang mempunyai volume 600 cm dalam waktu 10 menit. Berapa milimeter per menit Devita tersebut? Pertanyaan coba Lena mengisi ember yang mempunyai volume 600 cm. 600 volume kan 600 ya. Dalam waktu 10 menit. W-nya 10. Berapa menit? Pertanyaannya berarti Berapa milimeter per menit? Pertanyaan David berarti ya. Kalau David rumusnya V per W berarti B-nya 600 per 10. Oke, jadi yang ditanya itu tentang milimeter. Sedangkan yang diketahui 600 cm. Jadi kita harus mengkonversinya dari sentimeter ke milimeter. Nah, anak-anak bisa lihat kalau dari sentimeter ke milimeter turun kata apa? Nah, kalau turun kali atau bagi? Kali atau bagi? Kali ya, kali 1000. Oke. Langsung nih 600 bagi 10 60 dikali 1000 sama dengan 65. Nah, jadi debit sama dengan 60 milimeter per detik. Nah, ini ini. Oke. Sudah, terima kasih. Jadi kita bisa duduk. Oke, jadi bisa dipahami ya tentang apa itu debit, volume, waktu, dan bagaimana cara mencari rumus debit, volume, dan waktu. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang ibu akan anak-anak mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya kalian bentuk kelompok 4 kelompok. Dua juga deh, dua saja. Sedikit jadi 2. Oke. Ya, jadi anak-anak coba perhatikan cara LKPD-nya. Jadi kita akan menghitung perbandingan volume dan waktu sebagai hasil dari debit. Yang pertama, anak-anak perlu menyiapkan botol plastik, air, alat pengukur waktu, wadah penampung air, kertas, pensil, dan penghapus. Kemudian dari 3 botol tadi, anak-anak silakan membuat yang pertama botol A lubangnya kecil, terus yang kedua lubangnya sedang, yang ketiga lubangnya agak besar. Kemudian isilah ketiga botol tersebut dengan air hingga penuh. Isinya sama ya, sampai penuh. Kemudian selanjutnya silakan lakukan percobaan untuk menghitung debit air dengan cara pertama keluarkan air dari botol ke dalam wadah penampung air, dan sambil airnya dikeluarkan sambil waktu dijalankan ya. Sebegitu selanjutnya sampai botol yang ketiga. Kemudian di situ sudah ada tabel, langsung diisi perbandingan. Bisa dipahami
Bisa. Aduh, semua tidak semangat. Coba berdiri. Berdiri. Kita menyanyi satu lagu biar semuanya semangat. Lagu saya tahu saya siap dan melakukan. Tahu? Satu, dua, tiga. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Saya tahu saudara siap. Siap saudara tahu. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Sekali lagi lebih cepat. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Saya tahu saudara siap. Siap saudara tahu. Saya tahu saudara siap dan melakukan. Oke. Oke, ayo silakan. Ibu, Ya, ya. ini Mas Nisa tadi. Ini teman-teman dia ada 400 mili volume kan dari tuang 8 bulan atas. Kemudian kalau tuang pun dari tahu dari suatu tuang di wadah sambil catat sambil waktu dinyalakan kan sampai air habis berapa detik atau menit waktu. Di botol kan volumenya 600 mili. 900 mili. Kemudian waktu kita sudah sebelum dari makan itu catat apa berapa waktu detik atau menit waktu sampai airnya habis. Setelah itu langsung aja ke atas lagi waktu berapa? Oke, bisa? Bisa? Oke. Yang satu. Bisa? Oke, sekarang masing-masing kelompok presentasi di depan. Kelompok yang sudah bisa presentasi, sudah bisa ya. Raise the Yang lain menyimak ya penjelasan teman-teman. Baik, terima kasih untuk kami. Nomor 1, di sini kami tiga botol. Botol pertama kami isi air 600 ml dan memakan waktu 60 detik. Perbandingan volume dan waktu 600 per 60 detik. Jadi hasil dari air itu adalah 10 ml per detik. Oke. Untuk botol kedua, kami isi dengan volume 300 ml.
Waktu yang diperlukan 30 detik. Jadi hasil yang kami dapatkan yaitu 300 per 30 sama dengan debit air tersebut adalah 10 ml per detik. Untuk botol yang ketiga kami mengisi dengan volume 250 ml, waktu yang diperlukan 15 detik. Jadi debit air tersebut adalah 16,6 ml per detik. Sekian hasil presentasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok 2, Kevin dan Dena. Terima kasih teman-teman dan Bu Guru. Sekian presentasi dari kami. Oke, tepuk salut untuk Lena dan Kevin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan. Nah, oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang Debit. debit. Ada yang masih ingat debit itu apa? Banyaknya volume, banyaknya volume yang mengalir di setiap volume. Ya, debit itu banyaknya volume atau zat cair yang mengalir pada satuan waktu tertentu. Kalau volume sendiri itu apa? Ada yang bisa? Banyaknya zat dalam satu ruangan. Iya, jumlah zat dalam satu ruangan tertentu. Kalau waktu selain debita, waktu itu apa? Atau fungsi waktu itu apa? Mengukur sesuatu. Ya, mengukur durasi waktu tertentu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang debit. Kita bisa tahu kalau, jadi misalnya kalau kita mau isi air bak di rumah, isi air galon, kita bisa tahu kalau volumenya 600 mili atau misalnya 5 liter. Berarti waktu digunakan berapa? Sudah bisa kita pahami ya. Oke. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak? Apa yang anak dapat hari ini? Ilmu. Ya, pelajarannya menyenangkan tidak? Luar biasa. Oke, kalau begitu coba berdiri. Berdiri, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Lagunya kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu ya? Tahu. Oke, berdiri semua berdiri. Yang pertama kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, kalau yang kedua kalau kau suka hati bilang more. More. Terus kalau kau suka hati injak bumi. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati seling jari. Kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini.
tanggapan atau masukan dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini yang saya lihat dari keterampilan bertanya di mana teman Hesti untuk pertanyaan dasar sudah bagus dan pertanyaan lanjutan juga sudah bagus, dan untuk keterampilan yang beri penguatan sudah bagus juga, hanya mungkin ekspresinya mungkin kalau bisa Dihentikan. Oke, terima kasih. Variasi ada 3, variasi bagian dalam mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pelajaran, kemudian variasi dalam pola interaksi, itu semua bagus. Terima kasih Dena. Saya dari keterangan menjelaskan tentang stimulasinya Rasti. Di situ kan ada merencanakan dan menyajikan. Kalau merencanakan hanya lebih kasih belum siap lagi lah ini apa ini materinya. Makanya itu belum semuanya bagus. Terus kalau menyajikan lumayan bagus. Untuk dikasih tingkatkan lagi. Oke, terima kasih Dini. Ya. Keterampilan membuka sudah bagus. Sudah bagus. Keterampilan membimbing diskusi kelompok dari saya sudah bagus. Tapi harus lebih maksudnya masih lebih tingkatan itu juga lebih jelas lagi. Kalau dari saya tentang keterampilan mengajar kelompok kecil, dan dari saya sebenarnya bagus, lebih memasukkan dari saya lebih kreatif. Baik, saya ingin mengelola kelas. Tadi sudah bagus dengan mengelola kelasnya itu rasa mengajar. Tapi ada sedikit saran di saya untuk yang perlu menjadi siswa dengan mulai semangat kalau mengajar. Itu kursusnya harus lebih melihat agar pembelajaran proses pembelajaran itu berjalan lebih pasti. Terima kasih Kevin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan masukan, sangat bermanfaat untuk saya pribadi supaya di kemudian hari lebih tingkatkan lebih bagus lagi.